Bacaan diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Yesus menjawab, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sedang merayakan Pekan Suci. Dalam Pekan Suci ini, bacaan-bacaan mengajak kita untuk merenungkan peristiwa dari penyerahan Yesus hingga kebangkitannya. Pada kesempatan ini, Injil Matius mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus diserahkan kepada orang Yahudi lewat satu konsep yang keliru dari Yudas. Yudas yang adalah ekonom dalam tanda kutip atau kepala pemegang uang dari grupnya Yesus atau grup para murid Yesus, memiliki konsep yang berbeda. Dia berpikir bahwa dengan uang yang begitu banyak bisa melihat atau membuat satu misi yang lebih bagus, karena menurut dia misi Yesus sedikit ganjal, ada hal-hal yang tidak beres. Jadi kekayaan yang dimiliki atau kita bisa katakan uang dari kelompok yang dipegang oleh Yudas mempengaruhi cara berpikir Yudas untuk lari keluar dari konsep Allah. Sementara konsep Allah itu untuk menyelamatkan manusia dan menjalankan misi Allah adalah pertama-tama itu adalah cinta, penyerahan diri, pertobatan, dan pembaharuan diri. Atau kita bisa katakan hal-hal itu tidak bisa dilakukan dengan kekayaan, keangkuhan, atau uang. Pertama-tama yang inti dari semuanya itu adalah cinta kasih, penyerahan diri.
dan setelah itu ada pembaharuan diri dan juga ada perbaikan diri, pembaharuan iman. Nah, hal-hal itu yang menjadi penting. Ya, oleh karena itu kita diajak untuk melihat apa yang menjadi dasar, fondasi misi kita dalam hidup keseharian kita, dalam ini mengikuti jalan hidup Yesus. Apa yang menjadi utama di sini? Ya, bisa kita katakan kalau di dalam keluarga kita memiliki aturan-aturan menghormati bapak, mama, saling menyayangi antara kakak adik, keluarga om, tante, sepupu. Itu yang paling penting ya. Jadi kita di sini harus melihat bahwa dasar dari semua yang Yesus ajarkan kepada kita bukan uang. Kalau kita mulai dengan uang, maka akhirnya uang yang menghancurkan kita. Tapi kalau kita mulai dengan cinta, maka pada akhirnya cinta yang menyelesaikan. Kita tahu bahwa cinta Tuhan itu tidak menghancurkan, melainkan memperbaharui hidup kita. Jadi semoga dalam pekan suci ini kita dapat membaharui diri dan memberi tempat yang utama kepada cinta Tuhan dan pembaharuan diri serta pembaharuan iman kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Kristus, berjalan bersama Dia, dan jangan takut seperti Yesus juga tidak takut masuk dalam kota Yerusalem di Minggu Palem itu. Kita lihat dia sudah tahu bahwa akan dibunuh tapi tidak takut karena konsepnya itu sudah pasti, dan untuk menyelamatkan manusia itu harus berani menjalankan cinta ini. Jadi kalau cinta Tuhan ini kabur, maka uang yang menang. Kalau uang yang menang, maka akhirnya uang yang menyelesaikan. Kalau uang yang menyelesaikan, kita tahu bahwa tidak setiap hari kita punya uang. Jadi kalau tidak ada uang, maka hancurlah kita. Tapi cinta tidak bisa diukur. Cinta itu hanya kita siapkan dalam hati dan jalankan dalam kehidupan kita. Karena sudah ada. Ya, tidak dibeli, tidak dibayar, tidak dijual, dan juga tidak ditawarkan. Tapi diserahkan. Ya, dalam kehidupan kita harus menyerahkan itu. Cinta kasih Tuhan. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Kita semua dibimbing oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.